Ya, terima kasih Bang Karni. Saya melihat ini kan persoalannya adalah antara putusan MK 114 2025 yang dipertentangkan dengan putusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah saya mencoba membaca putusan Mahkamah Konstitusi, sebetulnya Mahkamah Konstitusi itu hanyalah membatalkan penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Jadi di situ dibatalkan karena memang tidak sesuai dengan substansi dari batang tubuhnya. Itu oke, karena memang penjelasannya mengada-ada. Nah sekarang dikaitkan dengan keberadaan kawan-kawan kita dari kepolisian negara Republik Indonesia di dalam perannya di beberapa lembaga negara, kementerian maupun juga lembaga-lembaga lainnya. Kalau saya berpendapat, setelah saya coba baca putusan MK itu, sebetulnya tidak ada kepolisian melanggar atau bertentangan kebijakannya dengan keputusan MK. Enggak ada. Karena MK tidak pernah melarang itu. Bahkan saya mau bacakan sedikit Bang Karni. Putusan MK dalam halaman 180 mengatakan demikian. Mahkamah perlu menegaskan, jabatan yang mengharuskan anggota Polri mundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian. Ini pertimbangan MK. Jadi MK itu tidak ada melarang kepolisian berada di mana-mana. Bahkan kalau saya lihat ya, di dalam peraturan Kapolri ini sangat bijak. Ya, kenapa? Karena di dalam peraturan Kapolri ini mengatakan bahwa keberadaan anggota-anggota kepolisian yang telah melalui proses tes dan jabatan pangkat-pangkat tertentu yang sudah melalui pendidikan-pendidikan yang begitu besar, ya. Di sini dikatakan itu anggota kepolisian yang akan dikirim membantu bangsa dan negara ini di lembaga-lembaga negara, yaitu mereka-mereka yang memiliki kompetensi, keahlian, kemampuan yang dimiliki oleh anggota kepolisian. Bahkan Kapolri mengatakan di situ, mereka yang akan dikirim itu adalah mereka-mereka yang tidak boleh memiliki jabatan di kepolisian. Sehingga ada 17 lembaga yang ditunjuk di sini, kementerian dan lembaga. Terus apa persoalannya kita pertentangkan? Kalau saya melihat negara ini butuh keberadaan kepolisian Republik Indonesia di beberapa instansi-instansi pemerintah ini. Justru penegakan hukum atau action yang lebih cepat, koordinasi, itu dibutuhkan adanya kepolisian. Dengan ketentuan mereka nggak boleh rangkap jabatan. Terus apa yang mesti kita pertentangkan terlalu jauh melihat keberadaan polisi di mana-mana? Menurut saya nggak masalah. Kalau memang itu sejauh memiliki kompetensi, dan itu yang akan dikirim bukan ecek-ecek, bukan orang sembarangan. Orang-orang yang telah melalui tes dan juga pendidikan-pendidikan yang luar biasa. Jadi nggak perlu dipertentangkan, saya mendukung. Karena kita butuh polisi, misalnya contoh. Persoalan yang sedang kita hadapi sekarang hari ini adalah contoh. Persoalan keimigrasian. Konon kabarnya kita memiliki ada lapangan yang ilegal di Morowali. Ternyata tidak ada tindakan-tindakan imigrasi. Mungkin imigrasinya juga takut. Di situ polisi juga nggak berbuat apa-apa. TNI juga nggak bisa berbuat apa-apa. Padahal ini adalah alat vital yang sangat posisi yang sangat vital. Di mana kalau tidak ada yang berani melakukan itu, maka coba bayangkan dalam tanda kutip kalau itu benar, orang asing bisa masuk ke negara kita tanpa proses hukum. Tapi kalau di situ polisi diberikan
kewenangan juga bersama-sama dengan imigrasi, itu akan cepat diatasi. Jadi bukan hanya polisi, tentara pun menurut saya dalam beberapa posisi kita butuhkan. Asal mereka tidak rangkap jabatan. Yang dilarang oleh TAP MPR tahun 2000, keberadaan kepolisian itu adalah tidak boleh dalam politik praktis. Memang tidak boleh, karena itu berbahaya. TNI dan Polri. Bahkan waktu zaman reformasi 99-2004 itu, saya sebagai salah seorang pelaku sejarah di Republik ini, sebagai anggota Badan Pekerja MPR, di mana kita menegaskan, ya, Republik ini menegaskan agar TNI Polri tidak boleh ikut politik praktis sampai dengan tahun 2009. Diberikan waktu 10 tahun. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ternyata fraksi TNI Polri malah lebih maju lagi. Di pertengahan jalan mereka bikin surat resmi kepada MPR bahwa kami TNI Polri tidak ikut politik praktis cukup sampai 2004. Jadi 5 tahun mereka tinggalkan. Jadi nggak ada kekhawatiran kalau masalah supremasi, masalah reformasi, saya tidak khawatir. Justru malah negara ini akan diuntungkan kalau polisi dan tentara itu berada di beberapa tempat yang memang sangat signifikan kita butuhkan. Sipil-sipil ini kadang-kadang juga tidak mampu. Semangatnya besar. Tapi ternyata ada masalah. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah kalau nggak ada polisi tentara di sana? Jadi Bang Karni, menurut saya kita menghormati saja, apalagi putusan kepala kepolisian ini mungkin dari segi sistem pembuatan peraturan perundang-undangan kurang pas, ya mari kita perbaiki. Tapi hakikatnya nggak ada masalah. Ya, jadi itu pandangan saya Bang Karni, mohon maaf kalau memang berbeda dengan banyak orang. Saya mendukung posisi Polri bahkan juga TNI harus sudah kita libatkan. Negara ini sudah terlalu lama kita memilah antara keberadaan polisi, tentara sejak reformasi dulu. Yang terjadi apa? Apakah memang mampu sipil-sipil memimpin negara ini secara aman dan nyaman sampai hari ini? Yang kita lihat. Zaman Pak Harto menempatkan TNI Polri pada posisi-posisi penting, itu kita lihat hasilnya. Luar biasa, berhasil kita zaman Pak Harto. Namun kita masuk kepada supremasi, ke reformasi. Oke, tahun 2099 kita mulai reformasi itu dan kita mulai memilah antara TNI dan Polri tidak berada di politik praktis. Dan itu sudah diikuti. Jadi nggak ada pertentangan putusan MK ini dengan substansi yang hakiki yang dibuat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi menurut saya kita harus akomodir ini keberadaan kawan-kawan kita dari polisi maupun TNI di Republik ini untuk ikut bersama-sama sejauh ada kaitannya, sangkut pautnya dengan tugas-tugas mereka. Demikian, makasih Bang Karni.